hal-hal yang tidak kalian pahami. Nah, FIFO itu tentunya first in, first out ya. Jadi kalau kita cerita tentang metode persediaan, ada weighted average ya kan, ada kemudian kalau dulu ada LIFO last in first out ya kan. Kalau sekarang LIFO tidak dipakai lagi karena tidak diperkenankan pemerintah, yang menyebabkan nanti biasa terkait dengan pajak ya. Kalau LIFO itu pada akhirnya menghasilkan pajak yang lebih rendah. Pemerintah nggak mau itu. Jadi FIFO first in first out, atau juga bahasa Indonesianya biasa kita kenal dengan nama masuk pertama keluar pertama atau MPKP. Nah, kita cerita dulu filosofinya ya. Kita cerita dulu tentang filosofinya. Kenapa kita bercerita tentang FIFO ya? Kalian kan tahu di dalam produk jadi, produk yang dihasilkan kan di dalam data produksi itu, ini saya lihat di gambar kita ya. Ini di soal kita kemarin. Perhatikan kalian di data produksi. Ini data produksi. Ini ya, fokus kita data produksi. Ini perhatikan. Oke. Di dalam data produksi ya. Di sini ada produk selesai, perhatikan. Ini produk selesai. Saya merahkan. Ya. Saya merahkan produk selesai. 35.000 kilogram. Berbeda dengan weighted average. Kalau weighted average kan gampang. Yang penting kita tambahkan nilainya. Nah, kalau di dalam FIFO, kita harus tahu di dalam 35.000 kilogram tersebut berapa yang benar-benar masuk proses. Kalau gitu misalnya, ternyata kita tahu dari 35 kilogram tersebut yang kita harus kurangkan lagi. Jadi contoh seperti ini. Ini ya filosofi FIFO ya, biar kalian tahu. FIFO ya, bercerita tentang FIFO. Sorry, jarinya jempol semua ya. FIFO. Sebagai contoh gini, ini ilustrasinya. Kenapa harus FIFO? Dalam produk selesai, ya dalam produk selesai. Selesai tersebut kan ada misalnya contoh kita 35.000. Nah, FIFO akan mempertanyakan sini dalam 35.000 ini berapa yang berasal dari saldo awal, berapa yang berasal dari produk masuk. Ini dia yang akan menjadi pertanyaan kalau kita menggunakan metode FIFO. Ya. Oleh karenanya, dengan demikian, ini mengidentifikasi bahwa kita harus tahu dari 35.000 ini berapa yang merupakan dari saldo awal. Maka kita akan mencari jika produk selesai, ya produk selesai adalah sebanyak 35.000 unit dan saldo awal adalah sebanyak 4.000 kilogram. Ini harus kita kurangi. Berarti inilah yang berasal produk jadi dari ya dari bahan atau dari bahan baku yang masuk proses saat ini. Jadi seperti ini dia. Nah, kenapa kita harus tahu? Karena ternyata dalam metode FIFO ini harus ditanya. Dalam metode FIFO ini akan ditanya berapa biaya, ini dia. Ini akan ditanya berapa biaya atau bahan nilai uang yang dibebankan ke persediaan awal. Beda dengan metode weighted average, kan tidak ada di situ di pertanyaan bahwa persediaan awal itu ada biayanya, nggak ada. Kalau ini ada, berapa biaya yang dibebankan ke persediaan awal tersebut?
Sehingga untuk menghitung unit ekuivalen, ini menggunakan benar-benar data atau produk yang berasal dari masuk proses. Ini. Ya. Jadi dia akan dihitung berdasarkan dari produk yang masuk dalam proses. Ini yang berbeda dengan weighted average kemarin. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Kalau begitu, maka jika kita melihat dengan proses kita lihat di atas ya. Sekarang kita menggunakan metode FIFO, ada soal di sini menyebutkan bahwa jika persediaan bahan baku awal itu adalah, nah ini seperti ini data misalkan. Jadi pembelian bahan baku ada 1.200 dan produk selesai adalah 350. Nah pertanyaannya, 350 ini berapa yang merupakan benar-benar berasal dari persediaan bahan baku yang masuk di periode sekarang? Nah, itu pertanyaannya. Berarti otomatis kan kita hitung 350 ini berarti kita kurangkan dari 100. Seperti itu. Jadi diminta hitung harga pokok bahan baku dengan menggunakan metode FIFO. Jadi kalau persediaan awal, tentukan yang namanya FIFO, pertama sekali keluar itu kan otomatis metode yang harga yang pertama sekali muncul. Maka pada saat kita hitung persediaan bahan baku awal itu tentu 1.000 kg kali 1.000 sama dengan 100.000. Pembelian bahan baku adalah 480.000 ini adalah jumlah bahan baku yang tersedia untuk dipakai. Senilai 580.000. Ternyata 580.000 itu berbeda kalau dulu metode weighted average kan tinggal kita bagi unit, dapatlah nilai per unitnya. Kalau ini enggak, dia akan tetap membawa harga bawaannya. Itu bedanya dengan metode weighted average. Kalau weighted average kan kalau dapat total biaya 580.000, tinggal bagi berapa unitnya kan gitu aja atau berapa kilogramnya. Dapatlah harga rata-rata per kilogramnya. Itulah yang kita jadi dasarkan untuk perhitungan. Itu kemarin yang weighted average. Namun dengan metode yang FIFO tidak demikian. Harga akan dibawa seterusnya seperti ini. Harga bahan baku akan dibawa, harga yang dimasukkan sekarang juga akan dibawa. Berarti kan kalau kita melihat seperti itu atas dasar metode masuk pertama keluar pertama, maka tentu kita hitung adalah pertama itu tentunya 100 kg kali 1.000 ya, baru kan 350. Oh ini berarti salah ya, harusnya 250 ya. Ini harusnya ya 250. Ya, saya salah di sini berarti. Dan total produk jadinya yang dipakai ya. Oh yang dipakai, sorry. Betul. Yang dipakai. Jadi harga bahan atas dasar metode masuk pertama keluar, harga pokok bahan baku yang dipakai. Ini dia kan kita cari kan, ini jumlah bahan baku. Nah, yang dipakai itu berarti kan cuma 250 ya. Jadi yang dipakai itu 250. Kenapa 250? Ini kan dihitung dari cara insert step, sorry. Ini kan kita hitung juga berarti 350 kg kurang 100 kg. Ini. Berarti 250. Nah, karena dia 250, maka 100 kg kalikan harga 1.000 kan FIFO harga pertama kan yang 1.000. Ini harga pertama, ini harga kedua. Berarti 100 kali 1.000 dan 150 kali 1.200. Dengan demikian, harga bahan baku yang dipakai itu adalah sebanyak 300.000. Seperti ini. Ya, ini kalau simpelnya. Lantas, bagaimana kalau kita menghitung di dalam kuantitasnya? Dalam kuantitas produk. Seperti ini. Ya, perhitungan harga pokok persediaan produk jadi dalam produk dan produk dalam proses. Jika persediaan awal 200, produk yang dimasukkan ke dalam proses periode sekarang adalah 3.200, maka tentunya barang atau produk yang
pakai dalam proses produksi itu adalah 3.400. Nah, kalau produk jadi yang dihasilkan dalam periode sekarang adalah 2.800 kg dan produk dalam proses air adalah 600 kg. Pertanyaannya, berapakah harga biayanya? Kan ini menjadi pertanyaan, berapakah yang menjadi nilainya? Itu yang harus kita selesaikan. Nah, ini kan belum dapat ini kan kita belum tahu harga per unit total biaya. Berarti kalau kita mau tambah total biaya per unit atau per kilogram, karena ini adalah pakai kilogram ya, per kilogram. Tentunya tinggal ini kita bagi, ini kan, ini dia harganya untuk per kilogramnya. Kan demikian. Nah, kalau sudah tahu harga per kilogramnya demikian, berarti kan udah dapat nih. Maka berapa harga pokok produknya? Berarti kita kan mencari yang ini, berapa harganya. Nah, simpelnya kan enak, 2.800 kalikan 400, tapi nggak bisa kayak gitu. Ini kita cari dulu. Jadi seperti ini cara mencarinya. Ya. Wait, ini kenapa sensitif banget dia? Oke, kita cari dulu. Karena ada dua harga, maka kita harus cari dulu berapa yang akan kita kalikan di harga pertama. Itu pikirannya. Karena dia ada dua harga, maka berapa yang harus dikalikan dengan harga pertama. Seperti itu. Itu cara mencarinya. Berarti kita akan mulai. Jika, ya seperti ini, jika produk jadi, yang dihasilkan itu adalah sebanyak 2.800, kan seperti ini. Kembali seperti ini kita buat. $2.800. Maka ini tidak bisa kita langsungkan. Nggak tahu kita berapa yang kita kalikan 4.000, berapa yang kita kalikan 3.000. Berarti kita cari dulu berapa yang benar-benar berasal dari produk sekarang. Berarti harus kita buatkan persediaan awal. Berapa persediaan awalnya? Persediaan awalnya tentulah kita ambil dari yang 200 kg. Berarti yang masuk proses, yang berasal dari produk jadi ya, dari ya periode sekarang tentunya adalah 2.600. Kalau udah seperti ini gampang. Maka yang 200 kalikan ya, yang 200 ini kalikan dengan harga yang 4.000. Yang 2.600 kalikan harga 3.000. Berarti berapa total biayanya? Berarti 200 kali 4.000 dan ini kali 3.000. Berarti inilah harga pokok produk selesai. Ya, seperti ini dia. Jadi intinya kalau metode FIFO itu, jika dia punya persediaan awal, berapa ya yang berasal dari persediaan awal? Karena tentunya akan itu duluan kita selesaikan kalau cerita untuk metode FIFO. Ya, kalau kita cerita tentang metode FIFO ini. Ya, lihat kan sama hasilnya. Ya, jadi mudah-mudahan kalian paham, ini dia. Oke. Ya. Itu kalau metode FIFO. Jadi
pikiran kita arahkan kepada berapa yang berasal atau produk jadi ini, berapa yang berasal dari produk sekarang. Karena kalau udah seperti itu, kita tahu bahwa berarti yang dari persediaan awal itu akan dikalikan dengan harga awal. Ya, akan dikalikan dengan harga yang pertama. Itu udah first in, first out. Mudah-mudahan kalian paham. Oke, itu yang sederhana. Sekarang kita masuk yang berikutnya. Bagaimana kalau kita masukkan dalam data produksi ini kan dipotong ya, di capture. Kita cerita tentang sedikit sebagai brainstorming awal untuk pemahaman terhadap dengan metode FIFO. Kenapa metode FIFO seperti itu? Dan sekarang kita masuk kepada penyelesaian kasus dengan menggunakan harga pokok produksi atau data biaya produksi. Jadi seperti ini dia. Ya, jadi seperti ini. Data produksi, produk dalam proses awal. Nah, bedanya dengan harga pokok dengan menggunakan weighted average, di sini nggak ada yang namanya unit ekuivalen kalau persediaan awal. Tapi sekarang ada tingkat unit ekuivalen untuk persediaan awal. Itu yang membedakan dia menggunakan metode FIFO. Artinya maknanya bahwa di dalam persediaan awal 4.000 kg telah menggunakan biaya konversi 40%. Berarti saat dia masuk ke departemen berikutnya atau sekarang departemen kita, kita akan menambahkan lagi sisanya. Ya, jadi barang yang masuk, barang dalam proses awal yang masuk ke kita, yang saat ini sebagai saldo awal, telah menyerap 40% biaya konversi. Biaya konversi ada dua, biaya tenaga kerja dan BOP. Berarti kalau saat ini kita proses saat ini, berarti kan dia membutuhkan 60% lagi biaya konversi. Ya, jadi saya ulang. Bedanya dengan metode weighted average yang sebelumnya kita lihatkan kerjaan berikut pada saat kita mengerjakan saldo awal dengan menggunakan weighted average itu adalah adanya unit ekuivalen atau tingkat penyelesaian di persediaan awal. Kalau untuk metode weighted average kan nggak ada seperti itu. Berarti kalau seperti itu modelnya, maka kita harus bisa menafsirkan apa makna 100% bahan baku dan 40% bahan konversi yang saya merah itu. Berarti hal ini dapat dinyatakan bahwa 4.000 kg persediaan awal telah menyerap 100% bahan baku. Berarti dia tidak ada penambahan bahan baku lagi. Namun biaya konversi masih terserap 40%. Harusnya kan sama-sama 100%. Jadi kan berarti bahan baku terserap 100%, biaya konversi 100%, jadilah produk jadi. Nah kalau kayak gini kan berarti belum jadi produknya karena masih 40%. Maka pada saat periode sekarang dia akan menyerap 60% lagi biaya konversi. Itu ya, ini yang beda. Kalau sudah demikian, data ini kan sama berarti dengan data kita sebelumnya. Ini kan soal. Ini harga pokoknya. Oke, seperti ini. Ini soal kita. Nah, kalau udah dapat soal kita, sekarang yang kita lakukan tentu adalah bagaimana kita menyelesaikan soal kita ini. Dengan menggunakan metode FIFO, kalau metode data tertimbang saya tak pikirkan lagi. Ini udah kita pelajari ya. Metode data tertimbang ini yang saya bilang kemarin ini gampang ya. Biarkan saja. Nah, ini udah kita pelajari ya dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Sekarang bagaimana ketika dia menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama? Berarti kita lihat penyelesaiannya. Unit ekuivalen akan dihitung, perhatikan layar kalian. Mungkin ada yang bertanya-tanya.
Berbeda dengan menggunakan metode rata-rata. Unit ekuivalen akan dihitung seperti saya bilang tadi, lihat. Ini 35.000. 35.000 ini ya. Ditanya berapa yang berasal dari barang atau bahan yang masuk pada periode sekarang. Nah, ini dia akan ditanya seperti ini. Untuk apa? Inilah yang menjadi dasar awal perhitungan unit ekuivalen. Seperti ini. Inilah yang akan digunakan menjadi dasar unit ekuivalen. Ya. Seperti itu. Jadi berbeda dengan yang weighted average. Kalau weighted average kan persediaan bahan jadi ditambah persediaan bahan akhir dikali tingkat persen penyelesaian, kan seperti itu. Namun dengan metode FIFO enggak demikian. Kita harus cari dulu, harus cari angka real produk jadi yang berasal dari produk sekarang. Itu. Ya, itu yang harus kita cari. Nah, kalau sudah demikian, udah tahu kita, berarti otomatis 35.000 ini kan berarti kalau dengan demikian kita bisa hitung, maka ya kan, berarti sini kita maka produk jadi, hitungannya kan berarti rumusnya produk jadi kurang persediaan awal. Berarti 35.000 kurang 4.000 sama dengan 31.000 kilogram. Inilah yang menjadi persediaan produk jadi awal. Ya, ini dia yang jadi. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi kita akan mencari unit ekuivalen ya. Jadi otomatis kita bisa melakukan perhitungannya. Oke, jadi itu ya kalau saat ini. Kita lihat. Oke, makanya di sini kan kalian lihat penyelesaiannya adalah dengan cara mengurangkan ya 35.000 kurang 4.000 kg sama dengan 31 kg. Jadi unit ekuivalen tersebut dicarilah untuk bahan baku. Jadi mencari yang pertama kita buat adalah tentunya mencari unit ekuivalen bahan baku. Duluan. Pisah-pisah dia, tak bisa kita cari secara bersamaan dengan seperti sebelumnya. Ya. Jadi ini yang dulu kita cari, unit ekuivalen bahan baku. Ternyata cara mencarinya adalah seperti ini. Jadi berapa unit ekuivalen bahan baku kita? 4.000 kg. Setara 40.000 kg. Ya kita cek ya, benar nggak sih 40 kilogram? Ternyata benar kan, dimasukkan dalam proses sekarang adalah 40.000 kg. Kalau 100% dia. Ya, jadi seperti ini. Jadi sama seperti yang dimasukkan proses. Bagaimana untuk bahan konversi Departemen 1? Nah, bahan konversi ini kan kita udah tahu, bahan konversi merupakan bahan yang terdiri dari ya biaya tenaga kerja, PTKL, tenaga kerja langsung plus BOP. Ini dia. Perhatikan, yang tadi saya bilang,
Nih. 40%. Berarti produk awal ini sudah menyerap biaya konversi 40%. Sudah. Nah, kalau begitu, sekarang kita akan menggunakannya sebagai tambahan barang dalam proses sekarang. Berapa yang dibutuhkan? Berarti kan kurang 60% lagi atau 100% kurang 40%. Inilah dia. Berarti 60% lagi, ini kan sama dengan 60%. Karena produk awal tersebut sudah menyerap 40%. Telah menyerap 40%. Maka kalau kita produksi pada periode sekarang, dia butuh 60% lagi atau 100% kurang 40%. Mungkin kemarin bertanya-tanya ini dari mana angkanya? Kok bisa seperti itu? Ya. Berarti 100% kurang 40% sama dengan 2.400. Sedangkan produk selesai ditransfer ke Departemen 2 adalah 31.000. Dari mana ini? 31.000. Ya. Dari mana? Ini dia. Oke. Produk akhir kan biaya konversinya, lihat soal kita 70% BK-nya. Maka tinggal kita kalikan 70% kali 9.000 kg. Ya, kita kalikan 9.000 kg. Maka hasilnya adalah 6.300 kg. Dapat ya. Jadi dihitung sendiri-sendiri dia. Seperti ini dia. Ya. Dihitung sendiri-sendiri. Seperti ini. Kalau udah dapat, maka tinggal masukkan total biaya. Total biaya dari mana? Yang ini kan jadi pertanyaan. Total biaya dari mana? Total biaya kita ambil dari yang ini ya. 20.200.000 kita ambil dari ini ya. Nih, kan di bawah Departemen 1. Nah, ini dia. Lalu kita bagikan ke masing-masing unit ekuivalennya. Ini tentunya akan kita bawa kemari dan ini juga tentunya juga akan kita bawa kemari. Seperti ini. Baru dapatlah biaya produksi per satuan. Kalau ini udah dapet, maka masuk ke dalam laporannya mah gampang sekali ya. Jadi ini dari mana angka dalam? Nah, lihat ini perbedaan berikutnya. Persediaan awalnya ada nilai uangnya. Dari mana ini? Kita lihat di data kita ya. Dari mana 4.920? Ini kan jadi pertanyaan. Kira-kira ini dari mana angkanya? Harga pokok persediaan produk dalam proses awal. Kalau yang ini kan udah jelas 4.000 ya. Kalau ini ya, kalau ini kita jelaskan, kita lihat ini. Totalkan ya, ini kita totalkan. Jadi, maka kita hitung biaya tenaga kerja, BOP, dan seterusnya. Lalu, kalau udah seperti itu, maka produk berikutnya adalah cerita tentang bagaimana, mohon maaf ya, saya angkat dulu, saya jawab dulu WA. Oke, kita lanjut. Oke, kita mulai. Nah, kalau udah seperti ini, maka otomatis ini kita tinggal totalkan, maka dapatlah hasil seperti yang kalian lihat di layar kalian. Ini dari mana? Dari 505,
Ya, kita pindahkan 750, kemudian 940. Ternyata boleh ya Bu ini digenapkan, boleh ya. Ini boleh digenapkan. 939,92 itu boleh digenapkan menjadi 940 ya. Jadi bisa digenapkan. Nah, total biayanya adalah ini kan jadi digenapkan menjadi 2195. Nah, ini boleh kalau penggenapan. Jadi nanti kalau ada yang berbeda jangan khawatir untuk digenapkan saja. Jadi boleh penggenapan ya. Jadi kita buat sini penggenapannya adalah menjadi 2,195. Ya, silakan kalau udah kita buat seperti ini silakan digenapkan aja biar nggak bingung ya. Jadi otomatis kita bisa tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau udah sampai kemari saya yakin kalian udah bisa ya. Saya yakin udah bisa, maka hasilnya seperti ini. Seperti biasa. Oke. Nah, ini yang departemen 1. Kalau Indra yakin saya kalau sampai ke laporan, kalau Indra selesai maka kemarin tinggal gampang karena terdiri dari data produksi, biaya yang dibebankan departemen, perhitungan produk awalnya ya, produk awalnya, kemudian bahan baku dan seterusnya. Bagaimana kalau misalnya dia masuk ke dalam departemen 2? Ini kalau departemen 2. Ya, cerita tentang departemen 2 seperti ini. Yang dibawa dari departemen 1, otomatis kan yang selesai dari departemen 1 itu 35 kg, tentunya akan ditransfer ke departemen 2. Ini dia kan? Ini dia. Sedangkan produk jadi departemen sekarang adalah 38.000 kg. Berarti unit ekuivalennya sama seperti tadi kita melakukan pencarian. Ya, cari dulu berapa yang berasal dari periode sekarang. Baru kemudian kita hitunglah barang atau kita hitunglah persediaan awalnya seperti ini. Biaya tenaga kerja kalikan nih dalam proses awal. Dalam proses awal itu kan biasanya ada di dalam soal. Ya, dalam soal biasanya. Jadi kita cek apakah di dalam soal kita ada. Ya, ini sudah saya potong jadi nggak nampak ya. Seperti ini. Kalau sudah, berarti kan harga pokok dalam proses awal kita masukkan, yang kurang kita hitung, untuk yang awal sekarang kan yang dari kita bawa, maka otomatis harga pokoknya adalah 164.204.585. Baru kita kalikan, kita masukkan ke periode sekarang. Ini kenapa seperti ini Bu? Karena ini adalah 100%. Ya, ini 100% dia. Jadi langsung kita kalikan. Maka hasilnya dapat seperti ini. Ini udah biasa kita kerjakan. Nah, mungkin hanya ini aja penjelasan yang kalian mungkin kemarin itu agak bingung. Saya pikir hanya dari mana mendapatkan angka 31.000 ini, kenapa 31.000 ini, kenapa persediaan awalnya harus ada perhitungannya dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya kita dapat menghitung bagaimana cara menghitung harga pokok proses dengan menggunakan metode FIFO. Kalau ada pertanyaan silahkan. Bu, izin bertanya Bu. Silakan Wahyu. Yang contoh pertama tadi Bu, itu kenapa menjadi yang 150 Bu? Yang metode first in first out-nya Bu. Sedangkan harga pokok yang ditransfer ke gudang kan dia 350. Jadi kalau misalkan yang harga yang 150 kan cuma 250 Bu. Oke, benar. Ini ya yang pertama ya. Yang pertama ini kenapa 150 Bu? Ya kan? Harusnya 350 dikurangi 100 sama dengan 250. Ya, jadi atas dasar metode masuk pertama keluar pertama ini masih kurang ya. Ya Wahyu ya? Iya Bu. Harusnya berapa? Kan yang di produk selesai transfer gudang kan dia seharusnya 350 kilo. Kalau yang Ibu buat ini berarti dia yang ditransfer ke gudang cuma 250 kilo Bu.
Jadi menurut Wahyu gimana bagusnya? Kalau menurut saya Bu, yang pertama karena dia pakai metode FIFO, yang pertama kali itu dia 100 kilo dikali 100.000. Lalu di bawah 100 kilo itu dia menjadi 250 kilo dikali 1.200 Bu. Jadi kan dia yang selesai itu 350 Bu. Iya, betul. Ini harusnya 250. Maka hasil pengalinya harusnya seperti ini. Ya kan? Ini harusnya pun seperti ini. Ya, jadi persediaan barang akhir itu otomatis ini kurang ini. Yang benar seperti ini. Ini benar. Nah, jadi udah paham artinya. Ya kan? Kalau tadi masih diem aja ya udah, berarti dibawa terus salahnya. Betul Wahyu? Yang benar itu adalah 100 kg kalikan 1000 untuk yang harga pertama. Karena dia 350 kg, maka sisanya dikalikan dengan harga kedua. Jadi dari total biaya 580, 400 kg telah terserap pada produk jadi dan sisanya merupakan produk akhir. Bagus, berarti Wahyu sudah paham di situ. Ya. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Jadi mungkin beberapa pertanyaan yang kemarin waktu ngerjakan kan kalian saya suruh kerjakan dahulu ya, baru ini saya jelaskan. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin yang membuat kalian bertanya kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Nah, hari ini saya berusaha menjelaskan bahwa kalau metode FIFO itu persediaan awalnya kita hitung berapa harga pokoknya. Berbeda dengan Wektit. Kalau Wektit kan tidak kita hitung karena dia merupakan bagian dalam produk jadi itu sendiri. Namun di dalam menggunakan metode FIFO kita harus paham berapa barang jadi yang berasal dari produk sekarang dan berapa barang jadi yang merupakan dari persediaan awal. Jadi harga pokoknya ada 3. Harga pokok persediaan awal, harga pokok produk sekarang, harga pokok persediaan akhir. Itu dia. Beda dengan kemarin kita menghitung dengan menggunakan metode weighted average. Yang ada itu harga pokok produk jadi dan harga pokok persediaan akhir. Kan gitu aja dia. Silahkan. Karena ini udah kalian kerjakan soalnya, saya nggak ngasih tugas lagi di sini. Saya anggap selesai, artinya saya sudah menjelaskan. Ada pertanyaan? Aman ya? Karena kan nggak sulit ya, karena saya lihat tugasnya juga benar kok, nggak salah ya kan, berarti sudah paham. Hanya mungkin ada beberapa yang tidak, saya mengkhawatirkan adanya nanti yang melihat punya orang lain tanpa memahaminya. Mudah-mudahan dengan seperti ini kan akhirnya kalian tahu apa sih filosofinya metode FIFO ini. Apa sih yang menjadi focus of view-nya dari metode FIFO ini. Apa sih perbedaan FIFO dengan weighted average. Nah, yang penting kita paham bahwa ternyata kalau metode FIFO di dalam produk jadi tersebut, berapa yang merupakan benar-benar produk sekarang. Jadi, produk yang bukan dari produk sekarang kita kalikan dengan harga pokok yang dia bawakan. Kalau weighted average, harga A dengan harga B ditambahkan dibagi dengan total unitnya. Kan seperti itu. Kalau ini enggak, diambil per bagiannya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan masuk ke chapter berikutnya, yaitu bagaimana menghitung harga pokok dengan menggunakan full cost dan variable cost. Sebelum kita masuk ke 2 materi terakhir, yaitu joint cost dan buy cost, atau biaya bersama dan biaya produk sampingan. Jadi kita akan cerita bagaimana ketika produk sampingan tersebut, ya kan ada produk utama. Kalau di Jawa ada produk utama, terus ada sampah-sampahnya, itu kan dibuat lagi, diolah lagi. Nah itu bagaimana perlakuannya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk case ini saya tutup, saya selesaikan, sebelum kita beranjak ke materi berikutnya. Kalau tidak ada, maka terima kasih untuk metode FIFO pada harga pokok proses, saya anggap selesai, maka kita meninggalkan sekarang
harga pokok proses sudah selesai, harga pokok pesanan juga sudah selesai. Mudah-mudahan proyek kalian sudah dipikirkan dari sekarang. Ya, silakan memilih kembali. Kalau yang kemarin udah ngerjakan sesuai dengan metode yang digunakan, yang sekarang jangan sama lagi. Ya, jadi bebas kalian gunakan. Apakah menggunakan metode full cost nanti boleh atau variable cost. Yang penting akuntansi biaya ini mudah. Ya, terima kasih untuk tugas yang sudah dikerjakan. Sekarang kita masuk ke next materi.